Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan, apakah adik kandung dan anaknya termasuk keluarga? Jika korban diniatkan untuk keluarga, saya juga punya anak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di saat pandemi seperti ini, mana yang lebih utama, berkorban atau bersedekah dengan niat membantu saudara kita? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, semoga kita senantiasa dirahmati, disayang dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah masuki hari keempat di bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijrah. Semoga sampai dengan hari yang keempat ini seluruh amal ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan penilaian terbaik hingga saat ini. Baik, di program ini kita akan coba lanjutkan bahasan diskusi kita seputar tanya jawab tentang hal-hal terkait awal Dzulhijjah, baik berupa hukum-hukum, amalan-amalan ataupun persoalan-persoalan yang bisa kita carikan solusinya melalui paparan para ulama-ulama yang tersambung kepada keterangan Rasulullah SAW. Kita langsung saja melihat pada kolom pertanyaan yang telah kami tampilkan. Ya, di sini ada kurang lebih 107 ya yang sudah masuk. Kita coba saring dulu yang sekiranya sesuai dengan tema kita terkait dengan persoalan di bulan Dzulhijjah ini dulu ya. Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung pertanyaan, apakah adik kandung dan anaknya termasuk keluarga? Jika korban diniatkan untuk keluarga, saya juga punya anak. Baik, ini mungkin yang dimaksudkan beliau di akhwat ya, punya adik, beliau juga tadi punya keluarga, adiknya punya keluarga, kan? Nah, kalau ingin dikorbankan atas nama keluarga, apakah bisa mencakup adiknya dan keluarga ini? Nah, ini bergantung teman-teman sekalian kepada susunan keluarga yang ingin diniatkan untuk korban. Saya beri contoh begini, misal saya misalnya Adi Hidayat ya, saya punya keluarga, sini ada istri, kemudian ada anak ya. Saat yang bersamaan saya juga punya keluarga besar ya. Misal di sini ada keluarga besar dari ayah, kemudian ibu ya. Dari sini saya ada kakak kan, pun demikian ada juga adik. Jika yang diniatkan untuk keluarga dibatasi di sini, misalnya keluarga Adi Hidayat mengambil kepada yang lelakinya ya. Baik, jadi kalau nanti sudah diambil lelaki, nanti mencakup kepada perempuan dan turunan ke bawahnya. Ini umum ya, di dalam bahasa Arab itu seringkali bin atau keturunan disertakan kepada ayah, dan ini nanti mencakup kepada perempuan dan turunan ke bawahnya. Baik, fokus baik-baik. Kalau dimaksudkan di sini saya berkorban atas nama keluarga Adi Hidayat ya, entah itu menggunakan satu kambing misalnya, atau hewan sapi, atau bahkan unta, maka yang dimaksud tercakup dalam kurban ini adalah istri saya, kemudian anak-anak kami. Itu keluarga. Tapi kalau kasus yang Anda tanyakan, punya adik nih tadi, atau bahkan kakak misalnya ke sini, maka untuk mencakup ini semua, cara paling cepatnya adalah kurban itu niatkan atas nama keluarga besar dari ayah dan ibu di sini. Ya, keluarga besar misalnya ayah A. Ya, taruhlah kita beri nama misalnya di sini
Hasan misalnya, maka Anda katakan kurban atas nama keluarga besar Bapak Hasan. Ya, maka ketika disebutkan keluarga besar Bapak Hasan, masuk di sini kakak beserta keturunannya, adik beserta keturunannya, dan Anda pula beserta keturunannya, masuk istri dan juga anak. Nah, ini dari mana penamaan ini turun sampai dengan ke bawah? Satu, tadi saya katakan sistem penamaan dan keturunan dalam Al-Quran, kalau ingin mencakup seluruh keluarga besar ke bawah, maka ambil yang paling atasnya. Ini yang dicontohkan misalnya di Quran surah ketiga ayat 33. Bahkan surahnya ini diberi nama dengan nama keluarga besar, surah Ali Imran. Ali Imran. Tuh. Lihat baik-baik. Kenapa disebut Ali Imran, keluarga besar Imran? Ini untuk menunjuk Imran dan keturunan ke bawahnya. Imran menikah dengan Hannah, kan? Kemudian melahirkan siapa? Maryam. Ya. Dari Maryam turun siapa? Isa. Ya, alaihissalam jami'an. Tuh, ada Imrannya, ada Hannahnya, ada Maryamnya, ada Isa-nya. Jelas ya? Nah, jadi ini turun ke bawah keseluruhannya. Demikian pula dengan ini. Di sini di ayat 33 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Adam secara personal, Nuh secara personal, kemudian keluarga besar Nabi Ibrahim dan keluarga besar Imran. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim. Ya, ala Ibrahim. Siapa keluarga besar Ibrahim yang dipilih Allah itu? Bukan Nabi Ibrahim sendiri. Di sini ada dari jalur misalnya Sayyidah Sarah. Ya. Kemudian di sini ada jalur dari Sayyidah Hajar, misalnya kan? Baik. Di sini ada Nabi Ismail, ya, sampai dengan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada Nabi Ishaq, ya, dari Nabi Ishaq terus sampai ke Nabi Isa alaihissalam, ya, dari Ishaq ada Yakub, ya, ada Yusuf terus sampai ke Musa, ke Daud, ke Sulaiman sampai dengan ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi satu keluarga besar tuh. Dari keturunan yang paling atas sampai dengan paling bawah, ini generasi ke 30 kurang lebih gitu kan. Nah, sampai sini. Wa ala Imrana alal alamin, dan keluarga besar Imran atas seluruh kekeluargaan di semesta alam. Jadi ini menunjukkan bahwa boleh kita berkorban, teman-teman sekalian, kalau ingin mencakup bagian-bagian ini dengan niatkan kepada ayah yang paling atas, maka ini akan tercakup keseluruhannya. Ini yang pernah tercatat dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban lantas mengungkapkan sebuah kalimat, Allahumma hadza min Muhammad, ya, wa ala Muhammad wa ummat Muhammad. Ya Allahumma, ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencakup keluarga beliau, ya, sampai dengan ke bawahnya. Kemudian wa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya tegaskan kemarin selama hidupnya belum punya kesempatan untuk berkorban. Nah, ini lebih dahsyat lagi, mencakup keseluruhan yang lebih luas. Jadi ini dalil kalau tadi dengan satu keterbatasan saya hanya bisa beli satu hewan kurban misalnya, tapi saya bermohon dengan satu hewan ini bisa mencakup kalangan yang lebih luas. Maka demikian caranya. Ya, kurang lebih demikian teman-teman sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lalu kita lanjutkan, kita batasi dengan persoalan kurban dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di saat pandemi seperti ini, mana yang lebih utama, berkorban atau bersedekah dengan niat membantu saudara kita? Mana yang paling prioritas? Atau bahkan itu bisa digabungkan. Ya, kalau kita melihat itu bisa digabungkan dan kondisinya bisa memungkinkan, bahkan ideal untuk melakukan itu, maka penggabungan lebih utama. Misal, dengan Anda berniat berkorban, bukankah saat bersamaan Anda pun membantu saudara-saudari kita yang tengah merasakan kesulitan tertentu dalam situasi seperti ini dengan cara membagikan bagian dari daging hewan korban itu? Ya kan? Anda berkorban, kemudian dikemas dengan baik, dengan rapi,
daging kurban itu dibagikan kepada saudara-saudari kita di masa-masa seperti ini yang mungkin yang dibutuhkan salah satunya adalah kekuatan pangan, ya kan? Itu satu. Bahkan di beberapa tempat pembagiannya itu dikemas dengan kemasan yang lebih rapi, ya, seperti ada yang dikalengkan, ya, kemudian diberikan kepada tempat di pelosok-pelosok tertentu, ya, dan seterusnya. Dan ini jika dimungkinkan, ini akan lebih bagus penggabungan dua hal ini. Hanya biasanya begini, ada kejadian-kejadian spesifik yang mengikat satu keadaan tertentu yang tidak sama dengan yang lain. Misal, ya, dalam kondisi kita akan berkorban kepada Allah, misalnya tetangga kita punya kesulitan tertentu, apakah akan mengalami satu tindakan, ya, operasi misalnya karena penyakit tertentu, atau karena kondisi keuangan yang sulit, ya, ada hal yang memang dibutuhkannya bukan bagian dari daging kurban misalnya, maka mana yang kemudian didahulukan dalam hal ini? Tentunya kita kembali kepada fikih prioritas, ya. Fikih prioritas menunjukkan bahwa membantu dalam hal yang konteksnya sangat darurat lebih dibutuhkan, apalagi termasuk kepada kebutuhan 5 hal pokok, ya, yang masuk dalam maqasid syariah. Ya, ada hifdzun nafsi, ada menjaga jiwa, hifdzun nasali, menjaga keturunan, dengan hifdzul mali, menjaga harta dan yang lain sebagainya. Jadi jika ini kemudian terjadi, menjaga jiwa misalnya, kalau ini ada orang sakit mesti operasi, dan kalau tidak ada support ini secara ikhtiar bisa bermasalah serius, ya, dibandingkan korban misalnya yang ini bisa ditunaikan di waktu-waktu yang lainnya. Bahkan hukumnya bisa berbeda. Menolong orang dengan kesulitan kadar tadi itu bisa menjadi wajib jika kita mampu, ya, dan korban itu sunnah muakkadah. Maka dalam kondisi ini kita bisa mendahulukan untuk membantu kawan yang kesulitan ini. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa mendapatkan 2 pahala di situ. Satu, pahala membantu saudara kita ini dengan membantu dia, maka satu masa Allah akan memberikan kadar kemudahan saat kita mendapatkan kesulitan. Ini sudah rumus, ya. Jadi kalau kita sering berusaha membantu dengan niat ibadah, maka kehidupan kita pun akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan bantuan-bantuan tertentu bahkan dari sisi-sisi yang tidak kita duga, ya. Kemudian yang kedua, tadi pahala dari niat kurbannya, ya. Jadi dengan berniat itu, karena sudah ada wujudnya, dia sudah berniat, dan satu ibadah dihukumi dengan niatnya. Dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ya, sungguh semua amalan itu dihitung berdasarkan niatnya. Ini yang pernah terjadi dalam satu riwayat bahwa seseorang, ini lebih luar biasa lagi, sudah siap untuk mengumpulkan bekal hajinya, akan berangkat menunaikan haji, tiba kemudian ada satu tetangganya kemudian menghubungi, menyampaikan, datang dan menginformasikan bahwa keluarganya sangat membutuhkan bantuan persis nilai bekal haji yang telah dia siapkan. Maka dengan segala ketawaduan dan ketulusannya, ia berikan bekal itu pada orang tadi tanpa pernah kemudian menggunjingkan, membicarakannya sedikit pun, ya. Dan dia tidak pernah menyampaikan, wah sebetulnya saya pengen haji tapi saya mau bantu Anda. Tidak, dia berikan sepenuhnya untuk kebutuhan orang tadi. Maka apa yang terjadi ketika diterima oleh orang tadi, kemudian Allah memberikan penerimaan terbaik. Bahkan ada satu berita menyampaikan bahwa orang ini telah mendapatkan dari pahala hajinya, bukan sekedar memberikan dari bagian pinjaman terbaiknya. Di sini ada yang mengaitkan dengan Quran surah ke-3 ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak mudah mendapatkan sifat birrun. Birrun itu yang diburu oleh para jemaah haji untuk bisa mendapatkannya. Birrun itu kebaikan yang muncul setelah mengalami perjuangan untuk menyingkirkan sifat buruknya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf sekali, sifat marah-marah yang tidak bertempatnya hilang, muncul sabar, dikoreksi, kan, dilontar, dihilangkan. Sifat misalnya, mohon maaf sekali, ada kata-kata kotornya hilang, muncul yang baik-baiknya setelah saat haji, dilontar, dihilangkan. Hilang buruknya, muncul baiknya. Kebaikan yang muncul setelah mengevaluasi kebaikan dan mengevaluasi keburukan dan meninggalkannya disebut birrun namanya. Ya, birrun kalau melekat pada pemiliknya disebut mabrur namanya. Dari sini ada istilah haji mabrur, haji yang bisa menanggalkan sifat buruk sehingga ketika selesai haji menjadi lebih baik. Ya, nah itu asalnya birrun. Dalam Al-Quran ini dikaitkan dengan infak, itu pemberian. Lan tanalul birra, ya, tidak mudah mendapatkan birrun, kamu tidak mudah mencapainya, ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu bisa berbagi dari apa yang kamu sangat ingin-inginkan. Pengen kurban tapi ada orang yang sangat membutuhkan.
dan itu melebihi kadar dari korban yang akan kita keluarkan dari sudut pandang hukum. Ketika kita berikan, sifat birrun itulah yang telah Allah persembahkan, Allah berikan untuk kita. Barangkali ada satu hadiah terindah yang Allah telah siapkan kepada kita dengan satu perjuangan tertentu. Jadi secara singkat, berikan bantuan kepada yang lebih membutuhkan, dan semoga Allah memberikan dua pahala di sini, pahala menolong saudara kita dengan izin Allah, dan juga pahala untuk niat berkorban.